Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adriana Dila Putri dan kedua rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Jakarta ke Kalimantan Timur. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dewa Agung Rizkyana, dan Nurul Alifah. Lokasi ibu kota. Memilih lokasi ibu kota suatu negara merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan pusat pemerintahan yang berisi kantor, markas besar, fasilitas pemerintah, dan biasanya berisi kediaman utama pemimpin negara ibu kota. Singkatnya, ibu kota merupakan otak dari suatu negara. Maka dari itu, pemilihan lokasi ibu kota harus strategis dan merupakan lokasi terbaik. Ibu kota harusnya menjadi suatu tempat yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang sebagai perwakilan dari seluruh wilayah dari negara tersebut. Nah, untuk topik diskusi kali ini, kita akan membahas yang pertama ialah bagaimana pengaruh pemindahan IKN pada Jakarta. Apakah Jakarta akan tenggelam atau menjadi kota mati? Lalu yang kedua ialah bagaimana kriteria relokasi dan luas IKN baru. Dan yang terakhir ialah bagaimana pendanaan pemindahan ibu kota tersebut. Apakah membutuhkan penanaman modal asing atau tidak? Selanjutnya, apa yang terjadi jika pemindahan ibu kota dilakukan dan bagaimana kondisi ibu kota lama setelah dipindahkan, khususnya pada ibu kota negara kita saat ini, Jakarta. Apakah Jakarta akan menjadi kota mati? Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yaitu mengenai pemisahan pusat pemerintahan yang ada pada ibu kota baru dan Jakarta sebagai pusat bisnis. Dengan begitu, negara akan lebih fokus mengerjakan pembangunan dan pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Hal ini tentunya menuai banyak respon positif dan negatif. Saya akan membahasnya satu persatu. Dari dampak positifnya, seperti yang kita tahu bahwa Jakarta dapat menjadi pusat bisnis yang fokus pada perekonomian. Dengan begitu, Jakarta akan menjadi jantung baru untuk masa depan di Indonesia. Jakarta diharapkan bisa menjadi pusat sentra ekonomi dengan meningkatkannya lewat sektor pariwisata. Sebagai contoh, Formula E dan MotoGP yang akan ditonton oleh 170 negara yang pastinya memberikan dampak besar bagi Indonesia sekaligus menjadi perbaikan ekonomi dan pemulihan pasca atau saat pandemi. Diyakini, Jakarta nantinya dapat menjadi pusat bisnis seperti New York dan menjadi kota yang memiliki kekhususan. Kemudian, adapun dampak negatif yang diperkirakan akan timbul jika terjadinya pemindahan ibu kota negara kepada Jakarta. Yang pertama, diperkirakan ekonomi Jakarta akan anjlok. Hal ini disebabkan karena belanja ASN dan konsumsi rumah tangga berkurang. Kemudian, permintaan barang dan jasa akan turun. Selain itu, belanja untuk kegiatan yang diselenggarakan instansi pemerintahan akan berkurang. Dan yang kedua, Jakarta tetap bergumul dengan persoalan tentang kemacetan, polusi udara, dan krisis air. Karena pemerintah ASN yang dipindahkan ke Kalimantan Timur hanya membebani Jakarta sekitar 10%. Jadi aktivitas dan persoalan perkotaan di Jakarta tetap mengorong. Hal yang dapat saya simpulkan dari kedua dampak tersebut yaitu diharapkan Jakarta nantinya dapat menjadi pusat pendidikan, kesehatan, seni budaya, dan sentra ekonomi, serta dapat menjadi pusat bisnis di Indonesia. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kriteria relokasi IKN. Ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan pemerintah untuk relokasi ibu kota. Yang pertama yaitu minim risiko bencana alam. Yang kedua adalah terletak di tengah wilayah Indonesia sehingga memudahkan mobilitas. Yang ketiga adalah tersedia lahan sebesar 180.000 hektar milik pemerintah. Yang keempat adalah dekat dengan wilayah perkotaan yang berkembang. Dan yang terakhir adalah infrastruktur yang relatif lengkap. Berikutnya saya akan bahas tentang luas wilayah IKN. Ibu kota baru akan dibangun di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan menggunakan lahan seluas 40.000 hektar yang sebagian besar wilayahnya berupa hutan. Luas wilayah IKN direncanakan sebesar 256.142,74 hektar. Kawasan ini terdiri dari inti pemerintah sebesar 56.180,87 hektar dan kawasan IKN sebesar 5.644 hektar. Sebagai informasi, di kawasan IKN terdapat 162 konsesi tambang, perkebunan sawit, kehutanan, hingga PLTU batubara dengan total luas lebih dari 180.000 hektar. Dari pembangunan tersebut tentu saja memiliki beberapa dampak.
Salah satunya yaitu pemindahan ibu kota pasti memerlukan bidang tanah, dan tanah tersebut nantinya akan beralih fungsi dari hutan, perkebunan, dan atau lahan pertanian produktif untuk pembangunan perkantoran-perkantoran dan fasilitas sosial lainnya, serta bisa saja pelan-pelan akan dibangun pabrik-pabrik industri kecil atau besar di sekitar ibu kota. Pindahnya ibu kota negara berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di sekitar wilayah ibu kota negara. Dampaknya berupa bertambahnya penduduk, mahalnya harga tanah, dan lahan pertanian yang dekat wilayah ibu kota mulai beralih fungsi untuk pemukiman. Bertambahnya penduduk pastinya berpengaruh terhadap ketersediaan kawasan permukiman yang nantinya berdampak terhadap alih fungsi lahan dan tak luput juga pembangunan fasilitas umum. Nah, bagaimana pendanaan pemindahan ibu kota? Ibu kota akan menjadi rumah bagi 1,4 juta pegawai pemerintah dan keluarga mereka yang berpotensi menjaga populasi lebih dari 7 juta orang dengan beberapa desain futuristik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, untuk total kebutuhan anggaran pembangunan IKN baru sebesar 34 miliar dolar atau sekitar 466 triliun rupiah dengan rincian anggaran yang pertama melalui APBN. Porsinya sebesar 19,2% atau 89,472 triliun rupiah. Lalu yang kedua melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar 122,092 triliun rupiah. Dan yang terakhir melalui KPBU yang porsinya sebesar 54,6% atau sebesar 254,436 triliun rupiah. Terkait dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 24 ayat 1 draft rancangan undang-undang yang berbunyi, pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud berasal dari pemanfaatan barang milik negara, penggunaan skema kerjasama pemerintahan dan badan usaha, serta keikutsertaan pihak lain, termasuk penugasan BUMN dan kontribusi swasta. Lalu, poin yang terakhir ialah, apakah membutuhkan penanaman modal asing? Untuk mengurangi beban APBN, tentunya pemerintah sudah memperhitungkan mengenai investasi dari pihak luar. Nantinya, investor bisa masuk melalui lembaga pengelolaan investasi atau Sovereign Wealth Fund yang disingkat SWF. Skema perjanjian yang akan digunakan yakni berupa Waitlist and Transfer pada swasta untuk pembangunan sarana, perumahan, dan perkantoran, di mana badan usaha swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya. Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada pemerintah dalam bentuk sewa sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada akhir perjanjian kerjasama, fasilitas infrastruktur tersebut diserahkan kepada pemerintah. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.